warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi UAS kami yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan saya sendiri, atas nama Nurul Afifah, selaku moderator dan presentator pertama. Kemudian ada Yesa Sareni, selaku presentator kedua. Kemudian ada Aisu Jama Ahbar, selaku presentator ketiga. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung melangkah ke slide pertama. Di sini ada pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen, organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Kemudian ada tujuan rekayasa perangkat lunak. 1. Menghasilkan sebuah software yang kuat serta mampu menghadapi ancaman dan gangguan. 2. Menciptakan software dengan biaya produksi dan biaya pemeliharaan paling minimum. 3. Menghasilkan perangkat lunak yang bisa bekerja di berbagai platform. Kemudian ada ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. 1. Ada requirement terkait dengan berbagai spesifikasi, persyaratan, dan keperluan dari software. 2. Desain yang menampilkan komponen arsitektur, tampilan, serta karakteristik dari perangkat lunak. Kemudian poin ketiga, construction yang mencangkup berbagai rincian dari perangkat lunak agar bisa memenuhi kebutuhan tertentu. Dan keempat, configuration management berupa berbagai usaha yang dilakukan untuk mengubah perangkat lunak agar bisa memenuhi kebutuhan tertentu. Sekian dari penjelasan saya lanjutkan ke presentator kedua, yaitu Ayesa Sahreni. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Nurul Afifah, yaitu Engineering Management berupa pengukuran dan pengelolaan dari rekayasa software. Yang kedua yaitu engineering tools, berkaitan dengan kajian dari alat bantu dan metode rekayasa software. Kemudian maintenance, berupa segala usaha untuk merawat software yang telah digunakan. Kemudian testing, yang menguji semua perilaku dari software yang sudah ada adakan. Selanjutnya jenis-jenis rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, sistem software. Yang kedua, real-time software. Yang ketiga, business software. Yang keempat, engineering and sensitive software. Contoh-contoh rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, aplikasi untuk pembuatan kamera driver. Ada banyak aplikasi yang bisa dibuat dengan memanfaatkan berbagai software yang sudah ada sebelumnya untuk bisa memudahkan pengguna komputer dalam memaksimalkan fungsi driver kamera yang ada dalam perangkat. Dibuatkan aplikasi untuk membuat driver sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat aplikasi pencatat data kecelakaan. Data kecelakaan sulit dideteksi secara manual dan tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui jumlahnya. Sebagai solusinya, dibuatlah aplikasi yang bisa mencatat data kecelakaan tersebut secara otomatis dan mudah dengan memodifikasi software yang sudah ada sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Ayesa Sahreni, yaitu poin ketiga. Mengubah software Photoshop agar menjadi file WordPress untuk kepentingan tertentu. Software berupa Photoshop terkadang dibutuhkan dalam WordPress. Bahkan kebutuhan ini terus meningkat sehingga menuntut mereka yang ahli RPL untuk membuat sistem yang mampu mengubah Photoshop menjadi file dalam WordPress. Selanjutnya yaitu membuat perangkat lunak
pendidikan. Seiring berkembangnya teknologi, sistem pendidikan yang ada juga dituntut lebih canggih agar bisa mempermudah pendataan dan memenuhi kebutuhan pendidikan. Dalam kondisi inilah dibutuhkan rekayasa perangkat lunak agar bisa menciptakan berbagai software pendukung proses pendidikan. Selanjutnya yaitu membangun website dan fasilitas di dalamnya. Website yang sudah ada perlu dikembangkan terus agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dari masa ke masa. Rancangan serta bentuk website dan fasilitas yang ada di dalamnya bisa dibuat dengan rekayasa software. Orang yang bertugas merancang web ini biasa disebut sebagai web engineering. Selanjutnya yaitu membuat aplikasi game anak usia dini. Perkembangan gadget secara tidak langsung mempengaruhi anak usia dini untuk tertarik menggunakannya. Demi mencegah penyalahgunaan konten gadget oleh anak di bawah umur, maka dibuat aplikasi game yang lebih bermanfaat, merangsang perkembangan anak di usia tersebut. Kemudian membuat program perhitungan akuntansi. Kebutuhan akuntansi juga semakin meningkat seiring berkembangnya kantor dan perusahaan yang menuntut pekerjaan tersebut, agar di bagian keuangan bisa bekerja dengan lebih mudah dan meminimalisir kesalahan perhitungan. Aplikasi perhitungan akuntansi bisa dibuat melalui proses rekayasa software. Kemudian materi ke-8 yaitu membantu pekerjaan database engineering. Seorang database engineering sedikit banyak juga harus memiliki ilmu dan keahlian dalam rekayasa software. Melalui rekayasa ini, seorang database engineering bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan data yang ada dalam program terkait. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu rekayasa dibutuhkan memiliki peran sangat fundamental dalam proses pengembangan perangkat lunak. Setiap kali akan mengembangkan perangkat lunak, langkah awal yang digunakan pasti mengidentifikasi kebutuhan. Jika tujuan pengembangan sistem tidak jelas, hampir dipastikan kebutuhan yang akan diidentifikasi juga akan tidak jelas. Dampaknya sangat tidak mungkin bisa mengembangkan sistem yang akan memenuhi dan memuaskan penggunanya. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.